warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching menggunakan alur tirta dengan coach saya sendiri Muslimin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Endrekang, dan rekan coach saya Ibu Hawaina dan rekan pengamat Ibu Nuraini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Fasilitator dan pengajar praktik hebat Bapak Imron Rosadi dan Bapak Dr. Edi Wardoyo MPD. Sebelum kami menayangkan praktik coaching yang dilakukan oleh coach, coachee, dan pengamat, maka terlebih dahulu akan kami sampaikan tujuan daripada pelaksanaan coaching ini. Adapun tujuan dari praktik coaching ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Langkah-langkah yang ditempuh oleh coach dalam melaksanakan coaching terbagi menjadi 3. 1. Pra-observasi, 2. Observasi, dan 3. Pasca observasi. Berikut video praktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ceria nih hari ini Bu Hawaina. Apa kabar hari ini Bu Hawaina? Alhamdulillah baik Pak. Oke, terima kasih ada Ibu pengamat Ibu Nuraini. Kedua-duanya sudah bersedia menemani kita bincang-bincang pada hari ini. Oke, kira-kira apa yang ingin diutarakan pada saat ini? Jadi pada saat ini saya mau mengutarakan mengenai permasalahan yang saya hadapi mengenai anak didik saya Pak. Jadi anak didik saya ini bisa dibilang jarang sekali ke sekolah, ya Pak Alpa. Oke, jadi intinya adalah ketidakhadiran anak ini mungkin sudah sering tidak masuk sekolah ya. Iya. Oke, dari percakapan kita pada hari ini apa yang ingin didapatkan? Jadi saya mau dari pertemuan kita hari ini Pak, saya bisa mendapatkan jalan atau solusi untuk menangani peserta didik saya ini. Oke, nah tadi masalah kehadirannya karena sering tidak masuk, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, nanti mungkin ada solusi yang bisa kita dapatkan. Misalnya peserta didik Ibu Hawaina itu kita bilang di level 10 nih, tapi untuk saat sekarang ini memberikan level 10 itu mungkin susah ya. Level 10 itu adalah sempurna karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik itu sehingga dia tidak masuk ke sekolah. Nah, kira-kira Bu Hawaina sendiri bisa memberikan nilai anak ini pada level berapa? Jadi menurut saya untuk anak didik saya ini ya Pak, saya bisa memberikan di level 4. Oke, dia berada di level 4 ya. Ya. Nah, mungkin ada pertimbangan sehingga Bu Hawaina sendiri bisa memberikan level 4 ini. Seandainya di level 4 sekarang, Bu Hawaina pingin dia berada di level mana gitu, sesuai dengan mungkin setelah ada perubahan, Ya. dia sudah masuk kira-kira di level mana dia? Jadi saya tidak muluk-muluk maunya bagaimana, saya maunya anak ini berada di paling tidak di level 7. Oke. Berarti sudah level maksimal. Iya. Bagi Bu Hawaina, bukan berarti level maksimalnya 10, akan tetapi bagi Bu Hawaina sendiri menurut penilaian terhadap peserta didik di situ berarti memberikan nilai level 7 ya. Iya. Oke. Tadi yang paling banter diberikan itu adalah level 7 supaya anak tersebut bisa masuk ke dalam sekolah setelah dia kembali ke sekolah. Nah, apa yang kira-kira Bu Hawaina bisa lakukan untuk sampai ke level 7 tersebut? Jadi yang bisa saya lakukan supaya anak didik saya ini bisa naik dari level 4 ini ke level 7, saya bisa mengadakan dulu sharing dengan anak tersebut secara pribadi. Oke, selain sharing mungkin ada yang lain? Jadi selain sharing, artinya setelah saya mengadakan pertemuan secara pribadi dengan anak didik saya ini, berbicara dari hati ke hati, saya juga akan melakukan komunikasi
dengan orang tua peserta didik saya ini. Oke, ada 2 poin yang saya catat adalah sharing dengan anak tersebut untuk mengetahui permasalahan itu dari hati ke hati, kemudian membangun komunikasi dengan orang tua. Nah, kalau misalnya menurut pengamatan daripada Bu Hawena, anak tersebut itu senang diperlakukan seperti apa sehingga nanti bisa menarik untuk masuk ke sekolah? Iya, jadi saya perhatikan anak didik itu suka jika dia itu tidak dianggap mau diajak bersama dengan gurunya. Tidak ada batasan antara guru siswa, kamu di sini poinmu, di sini poinmu, tapi artinya ada kesetaraan. Marilah kita menjadi sahabat bersama siswa kita. Oke, berarti kemitraan ya, intinya iya, kemitraan. Jadi sudah ada 3 poin. Yang pertama adalah sharing, kemudian membangun komunikasi, kemudian membangun kemitraan antara guru dan peserta didik sehingga dia merasa nyaman berada di samping ibu dan bisa menarik untuk datang ke sekolah. Nah, kira-kira bagaimana Bu Hawena sendiri melihat kemungkinan dari peserta didik itu untuk melakukan hal ini? Kemungkinan apa yang bisa dilakukan? Atau dalam artian seperti ini, setelah anak ini masuk kembali ke sekolah, kira-kira ada hambatan atau tantangan yang mungkin Bu Hawena lihat nanti anak ini akan mengalami kendala seperti ini? Kira-kira apa dari segi penglihatan Bu Hawena? Jadi dari penglihatan saya, jadi saya melihat misalnya anak ini sudah masuk, kemudian dari berjalannya waktu kembali melakukan hal tersebut. Di sini hambatannya saya lihat adalah bahwa anak ini butuh perhatian di sini. Oke, berarti butuh perhatian yang dibutuhkan oleh anak ini sehingga mungkin saya bisa memberikan sebuah pandangan bahwa kemungkinan yang bisa juga menjadi hambatan adalah ketika anak tersebut nanti sudah masuk, tiba-tiba ada pengaruh, apakah itu pengaruh dari lingkungan atau pengaruh dari temannya, itu yang sebenarnya yang bisa menjadi tambahan sebagai hambatan. Oke, itu juga mungkin yang menjadi kekhawatirannya. Kemungkinan terburuk yang dihadapi tadi itu adalah pengaruh dari dari teman-temannya kemudian ada mungkin dari lingkungan. Nah, untuk ketika kita melihat seperti ini, apa solusi yang bisa Bu Hawena tawarkan terhadap permasalahan ini? Jadi solusi yang bisa saya tawarkan ketika tadi katanya ada kemungkinan terburuk dia terpengaruh oleh temannya. Disinilah bisa anak tersebut kita menjalin komunikasi dengan anak-anak supaya mengajak temannya ke arah yang lebih positif. Mari sama-sama kita mengajak anak-anak, jangan hanya memberikan tuntutan kau harus datang seperti ini, tapi jadikanlah dirimu panutan dan jadikan dirimu sebagai sahabat kepada anak-anak, ajak komunikasi sehingga terjalinlah komunikasi dan seimbang antara guru dengan anak. Jadi anak-anak merasa lebih nyaman, lebih rileks bersama dengan kita. Saya bisa mengambil satu poin dari apa yang Ibu Hawena katakan, yaitu kepercayaan, membangun kepercayaan diri. Oke, sehingga nanti mungkin kenyamanan yang dirasakan oleh anak tersebut sehingga dia bisa datang ke sekolah. Oke, adakah prioritas atau strategi yang Ibu Hawena bisa lakukan supaya anak ini senantiasa selalu masuk di sekolah? Jadi kalau berbicara prioritas dari hal-hal tadi yang sudah saya kemukakan, bahwa yang saya prioritaskan di sini adalah bahwa saya mau menjalin komunikasi secara pribadi dengan anak tersebut. Oke, menjalin komunikasi. Nah, kita sudah beberapa solusi yang Ibu tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama tadi ada sharing, kemudian kemitraan, membangun komunikasi, membangun kepercayaan kepada peserta didik itu sehingga dia bisa kembali bersekolah. Nah, kemudian prioritas tadi sudah dijelaskan sendiri, hampir sama dengan solusi
dengan prioritas yang diberikan oleh ibu itu adalah tadi membangun kepercayaan diri. Nah, kita sudah berada di ujung sesi. Kapan ibu akan melaksanakan ini? Jadi saya merencanakan akan menerapkan hal ini mulai minggu depan. Oke, minggu depan ya, setelah pelaksanaan coaching ini berarti langsung action. Nah, sekarang apa yang akan ibu lakukan sebagai tindak lanjut? Tadi itu kan sebenarnya mau langsung melakukannya ya. Setelah coaching ini sudah langsung di perencanaannya Sadik sudah. Apa yang pertama kali akan ibu lakukan? Jadi yang pertama kali akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan menggali dulu, melihat dulu sisi dari anak ini, baik dari segi keluarganya, baik dari segi lingkungannya, sebelum saya melakukan pendekatan secara pribadi. Oke, menggali sisi dari lingkungan, kemudian ada keluarga. Nah, sekarang kita sudah benar-benar di akhir daripada coaching kali ini. Saya sudah bisa menarik kesimpulan. Ada 4 poin lagi yang sudah bertambah nih. Ada 4 poin yang bisa saya ambil dan mungkin ibu bisa terapkan tadi sesuai dengan pendapatnya ibu sendiri. Yaitu yang pertama, sharing, komunikasi, membangun kemitraan, kemudian kepercayaan diri. Oke, mungkin itu bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kita sudah menemukan solusi. Ibu sendiri yang menemukannya. Saya hanya menghantarkan ibu ke permasalahan ini untuk menemukan solusinya. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Hawena, Bu Pengamat, Bu Nuraini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi pengamat pada praktek coaching kita hari ini. Nah, sesuai dengan pengamatan saya terkait dengan praktek coaching yang Bapak dan Ibu tadi laksanakan, di sini saya melihat pada poin tujuan. Di sini Bapak atau Ibu sudah menyampaikan tujuan yang akan kita bahas pada permasalahan pada hari ini dengan cukup baik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan berurut. Kemudian untuk Bapak Coach, di sini yang saya perhatikan tadi, Bapak sudah menanyakan hal-hal apa yang akan kita dapatkan terkait dengan pembahasan kita pada praktik coaching hari ini. Kemudian untuk bagian identifikasinya, Bapak Coach juga sudah berusaha sudah menyampaikan atau menanyakan tentang sudah sampai di mana level siswa yang Ibu tadi bicarakan. Kemudian di sini mungkin ada sedikit masukan dari saya terkait dengan kontak mata, karena yang saya perhatikan tadi sesuai dengan pengamatan Bapak Coach sepertinya lebih banyak menunduk. Begitu pengamatan saya yang saya harapkan di lain waktu nantinya bisa mungkin kita lebih memperbanyak kontak mata dengan lawan bicara kita atau coachingnya. Kemudian untuk ekspresinya terkait dengan Bapak sebagai coach dan Ibu sebagai coach, saya perhatikan sudah bagus mimikanya, bagaimana cara ekspresinya tadi pada saat berbicara. Terkait dengan rencana aksinya di sini yang saya dengar dari jawaban Ibu Koci, Ibu Koci sudah menjelaskan tentang apa-apa atau hal-hal apa nanti yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terkait dengan siswa Ibu tadi di kelas. Untuk yang terakhir di sini tentang tanggung jawab atau tindak lanjutnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk action plan-nya nanti terhadap siswa Ibu yang bermasalah tersebut, Ibu akan melakukan tindakan terhadap permasalahan peserta didik Ibu nantinya di kelas. Saya kira kurang lebih begitu hasil pengamatan saya pada sesi praktik coaching kita pada hari ini. Saya harap apa yang menjadi kekurangan dapat nantinya kita perbaiki, apa yang menjadi kelebihan mudah-mudahan bisa ditambahkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penerapan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.